Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif. Langsung saja pembahasan pertama yaitu tentang perkembangan biologis. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang meliputi perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Bagian 1 yaitu potret remaja. Di sini ada dua potret remaja yang berbeda. Dalam cetusan hati remaja di tengah perubahan pubertas yang sedang mereka alami, membuktikan adanya gejolak dalam tubuh setelah masa pertumbuhan. Perubahan di masa pubertas membingungkan para remaja. Meski segala perubahan tersebut memunculkan perasaan bingung, berbagai pertanyaan, ketakutan, dan kecemasan. Kebanyakan di antara kita berhasil melaluinya dengan cukup baik. Yang kedua yaitu pengaruh faktor genetik terhadap perkembangan remaja. Ada 3 faktor yaitu sifat dasar gen, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku, dan temperamen. Sifat dasar gen terdiri dari 3, yaitu yang pertama genotip. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Yang kedua yaitu fenotip. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat dialami atau diukur. Contohnya ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu rentang reaksi. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Menurut Chandrasekhar menjelaskan, rentang reaksi ini bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Selanjutnya, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Yang pertama, penelitian mengenai anak kembar. Kesamaan perilaku anak kembar identik diperbandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Kembar identik tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi 2 replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Sedangkan kembar fraternal berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Meskipun kembar fraternal dibesarkan dalam satu rahim yang sama, secara genetik mereka berbeda seperti halnya kakak adik, bukan kembar, dan mungkin pula terdiri atas jenis kelamin yang berbeda. Penelitian yang kedua yaitu penelitian adopsi. Peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah banyak bagi mereka, atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Penelitian adopsi lainnya dapat dilakukan dengan membandingkan kakak beradik hasil adopsi dengan yang sekandung. Selanjutnya, temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Menurut Alexander Chess dan Stella Thomas, mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen. Yang pertama yaitu anak bertemperamen muda. Biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum.
dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit, cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga, anak bertemperamen lambat menghambat, menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Yang ketiga yaitu interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Ada 5 faktor. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan. Interaksi genotip pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Yang kedua, interaksi genotip evokatif lingkungan. Interaksi genotip evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Yang ketiga, interaksi genotip aktif lingkungan. Interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Yang keempat, pengaruh lingkungan yang terbagi. Pengaruh lingkungan yang terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Yang kelima, pengaruh lingkungan yang tak terbagi. Pengaruh lingkungan yang tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Yang keempat yaitu ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Ada 2. Yang pertama, 4 kurva tumbuh kembang, yaitu terdiri dari pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, dan yang terakhir kelenjar limfoid. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Yang kelima yaitu pubertas. Pertama, batasan dan determinan pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Selanjutnya, perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. 2 jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Selanjutnya, perubahan fisik. Pada perubahan fisik yang paling nampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Berikut adalah kesimpulannya. Demikian penjelasan dari perkembangan biologis, dan untuk perkembangan kognitif ada pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.